Selamat datang di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Foundation. Hari ini di kesempatan yang luar biasa, di hari Senin tanggal 6 Juni 2022, saya akan membawakan sebuah judul pokok bahasan dengan memperkuat pembekalan kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami kesukaran finansial, dan salah satunya akibat adanya kesukaran finansial yang sedang Anda hadapi, Anda mengalami tunggakan hutang, khususnya produk hutang kartu kredit atau KTA. Di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan sebuah topik yang sangat fundamental, yang sangat krusial, dan ini adalah awal mula yang akan dibahas oleh kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call, kepada card holder yang saat ini sedang mengalami kesukaran membayar. Saya berikan judul di video yang saat ini sedang Anda tonton adalah mengenal teror kolektor tentang blacklist atau BI checking atau SLIK. Di sini saya akan menjelaskan bahwa topik ini atau bahasan yang akan dibicarakan, akan disampaikan kepada pemegang kartu kredit oleh kolektor dari bank penerbit kartu ketika pemegang kartu kredit atau card holder tidak membayar tepat waktu, atau mungkin pembayarannya tidak sesuai dengan minimum payment yang ditetapkan. Hal yang pertama kali akan disampaikan mereka ini, baik itu debt call, baik itu desk call, tidak lain tidak bukan mereka akan mulai menyampaikan bahwa Bapak atau mungkin Ibu, misal pemegang kartu kreditnya laki, ya pastilah dipanggil Bapak. Sedangkan kalau pemegang kartu kreditnya perempuan, ya pasti dipanggil Ibu. Jika Anda tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan ini sudah menunggak, umpama telat sudah 2 bulan, umpama begitu, nama Bapak atau Ibu akan masuk dalam blacklist Bank Indonesia. Nama Bapak atau Ibu akan kena BI checking dalam SID BI checking, atau nama Bapak atau Ibu akan mempengaruhi performa dalam SLIK. Dan ketika mereka mengatakan itu, Anda harus tahu apa sih yang mereka ini bicarakan, mereka ini kolektor. Dan jika Anda tidak tahu, yang timbul adalah panik, yang timbul adalah takut. Akibat panik dan takut, kelanjutannya adalah Anda stres, kelanjutannya Anda akan depresi. Akan tetapi ketika Anda nanti mulai memahami video yang saat ini akan segera saya bahas tentang apa itu blacklist, apa itu SID BI checking, dan sekarang ini telah diganti nama menjadi SLIK. Jika Anda bisa memahami ini dengan bijak, jika Anda bisa
mendalami ini secara penuh dengan kesadaran, maka apa yang dikatakan oleh kolektor, baik itu debt call atau desk call, ini tidak akan menjadikan Anda gundah gulana, tidak akan menjadikan Anda stres, apalagi depresi. Jadi yang dibahas oleh kolektor bahwa ketika seorang pemegang kartu kredit atau card holder mengalami telat membayar, adalah benar konsekuensi pertama yang akan kita hadapi tidak lain dan tidak bukan adalah nama kita masuk dalam SID. SID itu singkatan dari Sistem Informasi Debitur, itu adalah singkatan dari SID. Dan dulu lebih dikenal dengan SID BI Checking, karena yang lalu-lalu pengontrol atau prasarana pelaporan atas tingkah laku debitur terhadap kewajiban hutang yang ada ketika debitur ini tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu, bank penerbit kartu akan mulai memberikan catatan. Dan saat kemarin yang lalu-lalu, bank penerbit kartu memberikan catatan tersebut kepada Bank Indonesia. Jadi yang mengatur adalah Bank Indonesia. Akan tetapi setelah tahun 2018, 1 Januari 2018, peranan ini sudah tidak di bawah kendali Bank Indonesia, akan tetapi mulai di bawah kendali dan diserahkan pada OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan oleh OJK yang tadinya istilah lamanya adalah blacklist Bank Indonesia, SID BI Checking, itu dirubah nama dengan menjadi SLIK, Sistem Laporan Informasi Keuangan. Dan mulai dari setelah dipegang OJK, yang berubah adalah hanyalah nama saja. Tentang kriteria penilaiannya tidak ada perubahan sampai dengan hari ini. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa ada 5 kriteria yang sejak dulu telah ditetapkan oleh Bank Indonesia ketika masih bernama Sistem Informasi Debitur SID, sekarang dirubah menjadi SLIK, Sistem Laporan Informasi Keuangan. Ini tetap mempunyai acuan, parameternya adalah 5 nilai. Yang pertama adalah kolektibilitas 1. Ini adalah nilai yang tertinggi. Kalau kita ibaratkan misalkan zaman dulu kita bersekolah, entah itu ketika kita di jenjang sekolah dasar atau jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang sekolah menengah atas, ataupun juga boleh kita mulai masuk ke jenjang universitas mahasiswa. Parameternya itu bagaikan
tidak beda dengan yang akan saya bahas. Jadi di sini Bank Indonesia atau OJK itu bagaikan sekolah, ibarat organisasi sekolah, di mana kita sebagai murid dan bank penerbit kartu kredit yang saat ini Anda pegang, entah itu Anda punya 1 atau 2 kartu kredit atau 3 kartu kredit atau bahkan lebih, itu secara periodik guru-guru Anda ini, kalau kita ibaratkan kita sebagai seorang murid, akan membuat rapot. Dan rapot ini yang tertinggi atau nilai yang paling sempurna, misalkan kita itu buat, karena ada 5 ya, 5 itu misalkan kalau kita nilai 4 itu paling jelek, nilai 5 itu jelek, nilai 6 itu cukupan, nilai 7 itu lumayan, nilai 8 itu sempurna. Jadi di sini nih saya hanya ibaratkan, dan ini acuannya terbalik. Jadi kalau tadi saya bicarakan ibarat agar supaya saya bisa memberikan analog yang lebih jelas, nilai 8, kalau kita dapat 8 itu sama dengan kolektibilitas 1. Kolektibilitas 1 ini artinya adalah debitur atau pemegang kartu kredit atau card holder melakukan pembayaran atas kewajibannya, hutang yang ada, itu tidak lebih dari tanggal jatuh tempo. Bahkan nilai 8 tadi atau kita bicarakan kolektibilitas 1 itu bisa lebih terjadi istilahnya 8 plus ya, istilahnya begitu. Jika misalkan umpama kita ambil sebuah analog tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2022, debitur yang dianggap dahsyat itu sebelum tanggal 6 Juni, bisa jadi tanggal 4 Juni, bisa jadi tanggal 3 Juni, atau mungkin 5 Juni itu sudah membayar. Dan itu para guru yang kita ibaratkan bank penerbit kartu akan memberikan laporan kepada organisasi sekolah. Kalau misalkan organisasi sekolah ini kita ibaratkan OJK, rapotnya Hani Tejo Wahyono, kolektibilitas 1 lancar. Atau kalau kita ibaratkan sekolah, nilainya Hani Tejo Wahyono dapat 8. Akan tetapi ketika kita mulai masuk nilai atau jenjang berikutnya, yaitu kolektibilitas 2. Kalau kolektibilitas 1 sudah saya katakan biasanya disebut dengan istilah lancar. Kalau kolektibilitas 2 itu istilahnya adalah dalam perhatian khusus. Dan ini kolektibilitas 2 ini saya analogkan dengan nilai rapot yang tadi yang terbagus 8, berarti ini adalah nilai 7. Dan Pak Guru atau bank penerbit kartu kredit memberikan nilai 7 kepada muridnya, kalau itu organisasi sekolahan, kepada debiturnya, kalau itu kita sudah mulai membahas tentang hutang piutang, itu ketika muridnya ini ada keterlambatan bayar, maksimumnya adalah 90 hari. Jadi saya umpamakan tadi tanggal jatuh tempo adalah 6 Juni 2022. Itu
debiturnya baru bisa bayar misalkan terlambat sampai sebulan, atau mungkin terlambat sampai dengan 2 bulan, dan maksimum adalah 3 bulan. Dan ketika debitur membayar dengan adanya keterlambatan maksimum 90 hari, nilai yang disematkan dilaporkan kepada OJK sebagai bank penerbit kartu, melaporkan pada OJK atas tingkah laku debiturnya ini. Rapotnya diberi nilai kolektibilitas 2 dengan istilah dalam perhatian khusus. Jadi kalau kita ibaratkan sekolah, nilai kita dari 8 merosot jadi cuman dapat nilai 7 saja. Dan ini sebenarnya benar-benar ibarat kita itu menempuh upayanya kayak apa. Ibarat kita itu sekolah, kita tambah semakin rajin bekerja mungkin, atau mungkin kita tuh semakin giat untuk produktivitas, atau malah semakin balilo, atau mungkin karena memang situasi yang sedang terjadi tidak memungkinkan untuk melakukan produktivitas. Dan ketika setelah ditunggu dengan waktu berjalan dan akhirnya debitur yang saat ini sedang menunggak lebih dari 90 hari atau di antara range 91 hari sampai 120 hari baru melakukan pembayaran, maka bank penerbit kartu, atau kalau kita istilahkan guru kita kalau di organisasi sekolahan, akan memberikan nilai 6. Dan kalau kita masuk dalam istilah kolektibilitas, masuk kolektibilitas 3. Dan seringkali disebut dengan istilah kurang lancar. Jadi saya akan ulang secara gamblang singkat. Kalau belum jatuh tempo atau minimal jatuh tempo, kita ini dalam posisi kolektibilitas 1. Istilahnya lancar. Kalau kita ibaratkan nilai pelajaran sekolah, nilainya 8. Dan ketika kita ada sebuah problematika sehingga seharusnya tanggal jatuh temponya 6 Juni 2022 dan baru bisa bayar antara 6 Juni plus 90 hari, itu nilai kita sudah tidak lagi 8. Kalau itu kita ibaratkan, kita analogkan sekolah. Tapi kalau kita langsung masuk ke dalam topik, dalam prosesi hutang piutang, bank penerbit kartu kredit akan menurunkan kualitas kolektibilitas kita dari lancar nomor 1 menuju ke nomor 2, yaitu dalam perhatian khusus. Dan ketika ditunggu ternyata sudah lebih dari 91 hari kita tetap masih belum melakukan pembayaran, ini akan diberi toleransi sampai dengan 120 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Dan ketika itu belum ada pembayaran, sudah saya katakan bahwa kita akan masuk kolektibilitas 3 dengan istilah kurang lancar. Dan kalau kita berikan analog ini nilai sekolahan,
menjadi tinggal 6 nilainya. Dan ketika entah apa sebabnya, siswa kalau kita ibaratkan, kita analogkan sebagai sekolahan, sedangkan kalau kita langsung masuk ke pokok bahasan tentang perbankan, debitur memang tidak melakukan pembayaran lagi sehingga keterlambatannya itu adalah melebihi dari 121 hari dan batas atasnya adalah 180 hari, dan ketika tunggakan itu belum terbayarkan dari mulai hari ke 121 sampai 180 hari, maka bank penerbit kartu kredit ini akan melaporkan kepada Bank Indonesia, dan sekarang ini dilaporkan pada OJK, kolektibilitas debiturnya ini sudah menjadi kolektibilitas 4. Istilahnya diragukan. Dan kalau kita analogkan sebagai sekolahan, ini siswanya ini diberi sama nilai oleh guru, nilainya sudah 5. Kalau kita ingat tentang rapot sekolah tentang dulu kita masih sekolah, itu sudah di warna merah. Kalau 8, 7, 6 itu masih warna hitam atau warna biru kalau rapotan zaman saya dulu. Tapi ketika kita ini sudah dalam kurun waktu 121 hari sampai 180 hari kita tidak melakukan pembayaran adanya tunggakan hutang atau kredit terhitung dari tanggal jatuh tempo yang ada, nilai kita sudah menginjak analognya untuk sekolahan angka 5 dan sudah menggunakan tinta merah, bukan lagi hitam atau biru. Dan dalam kolektibilitas kita sudah kolektibilitas 4 dan diragukan. Dan ketika kondisi finansial masih belum ada tanda-tanda membaik, itu artinya kita belum ada pembayaran melebihi dari 181 hari. Itu artinya bank penerbit kartu kredit akan melaporkan kepada OJK. Kalau kita analogkan sebagai sekolah, guru akan membuat rapot untuk muridnya tadi. Kalau bank penerbit kartu kredit berikan laporan kepada OJK atas debiturnya itu, kalau lebih dari 180 hari, itu versi perbankan kita masuk kolektibilitas 5. Kalau kita masukkan dalam analog sekolah, kita mendapatkan nilai 4, sama dengan angka 5 tadi. Penulisan tintanya sudah bukan menggunakan warna hitam atau warna biru, tapi sudah merah, dan inilah ambang batasnya. Ketika kita lebih dari 180 hari, itu dinyatakan dalam sistem perbankan kita istilahnya adalah macet. Kalau kita analogkan dalam sekolah, kita tidak naik kelas. Jadi itulah yang perlu sekali Anda ketahui ketika entah itu Depkol, entah itu Deskol menghubungi Anda sebagai pemegang kartu kredit yang saat ini sedang
tidak melakukan pembayaran, itulah yang mereka tekankan. Ibarat anak sekolah, ayo kamu belajar lebih giat, ayo kamu perbaiki nilainya. Kalau kita bicara ibarat perbankan, langsung realita, ayo gedang melakukan pembayaran. Kalau tidak melakukan pembayaran, nanti kolektibilitas itu akan mulai menurun sampai akhirnya puncaknya kolektibilitas 5. Dan jika kita analogkan dalam sebuah analog kita menempuh pendidikan, kita tidak naik kelas. Itulah yang akan saya bahas, dan saya akan memberikan sebuah wacananya untuk memberikan sebuah pencerahannya agar supaya Anda bisa memperoleh sugesti positif dari saya. Ketika kita ini memang dalam kondisi yang apapun yang terjadi, idealnya kita harus berusaha mati-matian, belajar. Kalau itu dari analog sekolah, kita sebagai siswa menempuh pendidikan, sehingga ujian yang diberikan Pak Guru ini bisa mendapatkan nilai yang baik. Kalau kita masuk ke dalam perbankan, idealnya kita tingkatkan kinerja, produktivitas kita, sehingga kita dapat segera menyelesaikan tunggakan. Akan tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan Anda memang benar-benar saat itu tidak memungkinkan untuk meraih nilai bagus, kolektibilitas 1, boro-boro 1, meraih kolektibilitas 2, menunggak antara tanggal jatuh tempo sampai dengan maksimum 90 hari, atau mungkin Anda tidak bisa mempertahankan di kolektibilitas 3, menunggak lebih dari 91 hari sampai 120 hari, atau Anda memang tidak bisa mempertahankan kolektibilitas 4, 121 hari sampai 180 hari, dan akhirnya Anda akan masuk ke kolektibilitas 5, menunggak lebih dari 180 hari. Itu Anda tidak perlu stres, Anda tidak perlu depresi. The one and the only agar kita bisa lulus sekolah, kalau kita ibaratkan itu rapot, kalau kita memang sedang tidak naik kelas, ya kita harus berusaha untuk mengulang. Di tahun pembelajaran yang baru kita ulang, kita belajar lebih dahsyat, lebih tingkatkan kinerja, dan harapannya di tahun berikutnya, walaupun kita tercatat tidak naik kelas, umpama tidak naik kelas 2 SMP misalkan begitu, atau tidak naik kelas 2 SMA, atau tidak naik kelas 2 SD, akan tetapi dengan upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa lebih mencari pola dalam hidup ini. Bekerja yang ini kurang mendapatkan advantage, kurang mendapatkan profit, kita beralih pekerjaan lain, atau itu bagaikan kita tuh belajar cara metode belajar yang kita terapkan menjadi benar. Nanti pada akhirnya kita ini akan naik kelas. Intinya hanyalah SLIK atau SIDPI checking, kita masuk sementara menjadi siswa yang pernah tidak naik kelas. Tapi harapannya dengan adanya sebuah pembelajaran, entah itu akibat tragedi, entah itu akibat dari
kita mbalilu, nggak pernah belajar atau boros atau konsumtif ini menjadi acuan kita untuk kedepannya memperbaiki kinerja, sikap, dan akhirnya ketika Anda sudah bisa memperbaiki finansial, Anda punya uang, Anda bisa bayar, dan kalau itu sudah Anda bayarkan, bank sebagai penerbit kartu kredit akan menerbitkan surat keterangan lunas, kita singkat SLIK, surat keterangan lunas. Dan itu ibarat ijazah kita. Jadi Anda atau saya bolehlah tidak naik kelas untuk sementara waktu. Saya garis bawahi, ini tidak perlu Anda takuti. Konsekuensinya cukup jelas. Kalau kita diperbankan ketika kita masuk SLIK, artinya kita tidak akan pernah bisa mengajukan pinjaman. Ya katakanlah kita nih umpama kelas 2 belum naik, tinggal kelas, tidak naik kelas, ya kita tidak mungkin belajar untuk yang kelas 3. Selesaikan dulu kelas 2, upaya maksimal. Setelah kita ini naik kelas, baru kita menuju ke kelas 3, baru kita menuju ke kelas 4, baru menuju ke kelas 5, baru menuju ke kelas 6 jika itu tingkat jenjang pendidikannya adalah sekolah dasar. Selesaikan dulu kelas 1, selesaikan dulu kelas 2, selesaikan dulu kelas 3, lulus. Jika mana itu kita ibaratkan jenjang pendidikannya adalah sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Jadi ketika Depkol atau ketika Deskol mengajak membahas tentang Pak, ayo nanti kamu tidak naik kelas, nanti kamu masuk blacklist, tidak perlu gentar. Saya sudah memberikan sebuah pembahasan, saya sudah memberikan wacana, rasanya ini sudah gamblang. Tidak naik kelas itu bukan sebuah bencana atau petaka, tapi ini ada sebuah momentum. Kiranya dari sini kita akan segera memperbaiki, tidak dipaksakan, dan nanti akhirnya harapan saya adalah satu, tetap bersemangat, tidak loyo, dan tidak pernah naik kelas, pernah menunggak atau tidak naik kelas itu lumrah. Banyak tokoh-tokoh kita, profesor, ada seorang profesor bahkan masa lalunya pernah tidak naik kelas. Dan saya katakan, dalam dunia bisnis, dalam dunia kehidupan, jatuh bangun itu biasa. Yang menjadi tidak biasa ketika Anda jatuh dan tidak mau ada upaya untuk bangkit kembali, bangun kembali, semangat lagi, agar supaya kita tidak tinggal kelas. Karena pembekalan ini akan saya tutup dengan satu hal yang harus saya ungkapkan. Ketika tidak naik kelas, tidak ada upaya untuk kemajuan. Dan ketika tidak naik kelas yang kedua kali, ketika tidak naik kelas ketiga kali, atau ketika kita lama menterbengkalaikan kewajiban yang saat ini sedang ada, nanti jika ini tidak kita segera bangkit, kita ini ibarat sekolah di drop out. Jadi kalau kita ini semangatnya sudah hancur, sudah tidak ada
keinginan untuk bangkit kembali, ya selamanya tidak lulus. Dan ketika Anda tidak naik kelas berkali-kali, sekolahan, kalau kita ibaratkan analog sekolahan, Anda di drop out, dikeluarkan dari sekolah. Dan ini jika kita ibaratkan di perbankan, ketika Anda menunggak terlalu lama, Anda akan segera di write over, dihapus bukukan. Dan ketika itu terjadi, ya selamanya nama Anda sudah tidak bisa untuk mengajukan pinjaman, khususnya pada lembaga perbankan. Tapi untuk lembaga-lembaga lainnya yang seperti saya saat ini masih saya alami, saya berhutang di lembaga perbankan sudah sukar. Akan tetapi saya di lembaga permodalan lainnya, misalkan saya kredit mobil yang non perbankan atau kredit motor, saya masih bisa. Jadi itulah topik yang sudah saya sajikan, video yang saat ini Anda tonton. Dengan Anda tahu yang sudah saya ceritakan tadi, aturan mainnya, dengan Anda paham konsekuensinya ketika memang tidak ada hal yang bisa kita rubah, karena dalam hidup ini memang ada batas-batas yang memang di luar kendali kita. Ya enjoy saja. Sementara tidak naik kelas, ya sudah. Sementara dalam kehidupan ini sedang terpuruk, ya terpenting yang paling krusial adalah jangan loyo, jangan lokro. Bangkitlah, berusahalah untuk merangkak paling tidak, jangan berhenti, dan akhirnya bisa merubah kondisi finansial kita, bisa melakukan pembayaran. Ibaratnya tadi di rapat boleh ada kata-kata pernah tidak naik kelas tapi akhirnya lulus. Ketika kita melakukan pembayaran, kita dapat SLIK, surat keterangan lunas, dan itu sebagai ijazah kita. Itulah yang akan saya sampaikan. Semoga materi ini bisa Anda ambil intisarinya dan bermanfaat. Dan harapan saya Anda selalu dalam kondisi sehat, penuh dengan berkat, senantiasa menikmati kehidupan ini dengan sukacita. Jangan malah sebaliknya Anda drop, Anda stres, Anda depresi, dan Anda tidak ada keinginan untuk bangkit kembali. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.